Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin sebelumnya, kali ini cerita memperlihatkan dunia Matahari Elbaf, tepatnya area Desa Barat, tempat di mana Zoro dan Hajrudin sedang berada saat ini. Seperti yang kita tahu, mereka datang ke sana untuk membantu Jarul yang sedang menjadi incaran Dory dan Brogy yang telah berubah menjadi raksasa iblis. Sebelumnya, Zoro sempat menjalankan sebuah rencana yang cukup bagus. Dari penjelasan Hajrudin, ketika dua raksasa iblis berdiri di antara seorang raksasa yang berada di tengah itu akan menjadi iblis juga. Zoro pun berasumsi bahwa berarti di antara dua tubuh raksasa iblis ada semacam energi iblis yang tercipta, sehingga Zoro ingin mencoba berdiri di tengah supaya bisa menyerap energi iblis itu ke dalam pedangnya. Zoro sendiri tidak akan berubah menjadi iblis karena memang teknik domi reversi hanya berpengaruh kepada seseorang yang berada di kampung halamannya sendiri. Jadi rencana Zoro untuk menyerap energi iblis itu ke dalam pedangnya saja terdengar sangat memungkinkan. Namun sayangnya Zoro kesulitan dalam melakukan hal itu. Para raksasa iblis menyerang secara tidak beraturan sehingga Zoro tidak punya kesempatan untuk berdiri di tengah-tengah dua raksasa iblis. Tampaknya Im Sama memang sudah mengontrol para raksasa iblis itu untuk tidak berdiri berjajaran jika menghadapi seorang manusia, karena dikhawatirkan manusia itu akan memanfaatkan energi iblisnya. Im Sama memang adalah sosok yang sangat cerdas sehingga dia sudah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan oleh pihak musuh itu. Bahkan sejak awal dia sudah mengantisipasi rencana para musuh seperti yang tadi Zoro rencanakan. Dengan begitu rencana Zoro itu pun belum bisa berhasil. Rencana memang tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan perkiraan. Zoro pun memutuskan untuk melawan mereka saja. Yang penting sekarang kalahkan dulu para raksasa iblis itu. Setelah ini Zoro masih mempunyai rencana-rencana yang lain. Rencana kali ini berbeda dari rencana menyerap energi iblis tadi. Kemudian dari sisi lain terlihat semakin banyak prajurit raksasa dari seluruh penjuru Elbaf berdatangan dengan sorak-sorai yang menggema. Semangat mereka membara setelah deklarasi perang Jarul. Kembali ke Desa Barat, Zoro baru saja menghabisi seluruh monster mimpi buruk di sekitarnya. Napasnya masih memburu, Enma dan Sandai Kitetsu masih meneteskan darah hitam. Hajrudin dan para prajurit muda raksasa masih terpana melihat aksinya, tapi Zoro tidak punya waktu untuk dipuji. Di depannya, barisan raksasa iblis pengikut yang masih tersisa mulai membentuk formasi lagi. Di tengah-tengah mereka berdiri dua sosok yang paling ditakuti, Dory dan Brogy. Tubuh mereka sudah sepenuhnya dikuasai domi reversi. Kulit retak-retak, mata merah pekat, aura iblis menusuk langit. Zoro menyeringai ganas. Kalau begitu, langsung ke bosnya saja. Dalam sekejap, Zoro melompat tinggi. Kakinya menapak di kepala satu raksasa iblis, lalu melompat lagi ke kepala yang lain. Tubuhnya berputar di udara seperti badai hijau. Tiga pedangnya menyala. Santo Ryutaro Nagashi Onigiri. Dalam satu sapuan horizontal yang mengerikan, seluruh barisan raksasa iblis pengikut langsung terbelah dua. Tubuh-tubuh raksasa itu roboh seperti pohon tumbang. Darah hitam menyembur kemana-mana. Kini hanya tersisa dua. Dory dan Brogy mengangkat pedang raksasa mereka secara bersamaan, siap menghantam Zoro yang mendarat tepat di tengah mereka. Zoro berdiri tenang. Tiga pedang terhunus, siap menerima serangan ganda itu. Tapi kemudian, duar! Dory dan Brogy justru saling menghantam satu sama lain dengan kekuatan penuh. Pedang mereka bertabrakan. Gelombang kejutnya membuat tanah retak hingga ratusan meter. Zoro terpaksa menancapkan pedangnya ke panah agar tidak terpental. Hajrudin dan Jarul mundur beberapa langkah. Seluruh prajurit raksasa terdiam. Dua raksasa legendaris yang pernah bertarung 100 tahun itu kini saling memukul habis-habisan, seolah insting persaingan kuno mereka berhasil menembus kendali Imu. Zoro tertawa kecil, matanya menyipit. Rencana menyerap energi iblis tadi ternyata berhasil juga. Bukan pedangku yang menyerap, tapi jiwa mereka sendiri yang menolak dikendalikan. Cut langsung ke area sekolah Walrus, beberapa kilometer dari Desa Barat. Brook berdiri sendirian di hadapan Gunko yang busurnya sudah terangkat. Putri Shuri atau Sherry, rambut biru, mata dua warna. Kau adalah putri Rajaan South Blue yang pernah aku lindungi. Kau putri pembunuh ayah. Gunko tersentak, tubuhnya gemetar hebat. Onjin, raja yang kau bunuh adalah dermawan yang memberiku kehidupan kedua. Bagiku dia sama seperti Shanks bagi Luffy. Air mata mengalir di pipi Gunko. Kendali Imu buyar sesaat. Brook, aku tidak mau. Brook melangkah maju, tangan kerangkanya hampir menyentuh bahu gadis itu. Tapi mata Gunko kembali hitam pekat. Lari! Teriaknya dengan suara yang bercampur dua. Suara Gunko dan suara Imu. Ia menarik busurnya penuh. Anak panah energi siap melesat. Beberapa puluh meter di belakang Gunko, Gert, Goldberg, dan Rhodes sudah berdiri berjajar. Di depan mereka, Mother MMA yang raksasa dan dua Holy Knight General lainnya.
Road mengangkat tangannya. Tunggu, aku juga mau ikut. Ketiganya mengangguk. Haki mereka membara, senjata mereka menyala. Roaring Nation, gelombang energi raksasa, persis replika Warrior Nation milik Dory dan Brogy meledak dari ketiganya. Serangan itu menghantam Mother MMA tepat di dada, membuat monster raksasa itu terpental ratusan meter ke udara. Monster itu jatuh dengan kecepatan mengerikan, tepat ke arah Saint Summers yang sedang mengawasi kapal transport anak-anak sekolah Walrus. Summers langsung memukul balik dengan tinju penuh haki. Bam! Monster itu terpental lagi, tapi kali ini arahnya salah total. Kaboom! Monster itu menghantam kapal transport yang penuh anak-anak sekolah Walrus yang diculik. Kapal hancur berkeping-keping. Anak-anak terbebas dari kendali Gunko, meski masih tertidur karena mimpi buruk Killingham. Summers mematung, wajahnya pucat pasi. Oh sial! Getaran ledakan itu terasa hingga ke desa barat. Zoro menoleh ke arah horizon, alisnya terangkat. Serangan itu mirip sekali dengan Warrior Nation, tapi lebih mudah, lebih ganas. Ia menyeringai lebar melihat Dory dan Brogy yang masih saling memukul satu sama lain dengan mata setengah sadar. Generasi baru Elbaf sudah mulai bergerak juga ya, beralih ke tempat lain yang jauh dari sana. Kelanjutan pertempuran sengit di Pulau Hachinosu akan kembali mendapat sorotan. Di area tengah kota, pertarungan terus berlangsung antara Shanks dan Mihawk melawan Kurohige, Silver Medalist, Barbel, dan juga Kuzan yang baru saja datang. Dalam pertarungan ini, ada beberapa momen yang cukup menarik. Kuzan menciptakan banyak klon es dan membuat mereka membagi tugas. Sebagian maju melancarkan serangan jarak dekat kepada Mihawk dan sebagian lagi akan memakai serangan jarak jauh. Sebab pada klon itu juga bisa menggunakan jurus es walau jauh lebih lemah dibanding Kuzan yang asli. Untuk para klon yang melancarkan serangan jarak dekat ditemani oleh Barbel, sedangkan untuk para klon yang mengambil jarak jauh sedang bersama dengan Kuzan yang asli. Mihawk pun bertarung dengan sangat fokus karena bisa berbahaya jika dia melakukan kesalahan sedikit saja. Namun dengan ketajaman mata elang dan banyak pengalaman milik Mihawk, tentu dia akan mampu mengatasi semua itu. Sementara itu, Kurohige dan Silver Medalist beberapa kali melancarkan serangan secara bersamaan kepada Shanks di area itu, sehingga menciptakan suatu serangan gabungan yang terbentuk secara natural. Kurohige memakai kekuatan gempa, sedangkan Silver Medalist memaksimalkan penggunaan Haoshoku Haki dan Bushoshoku Haki miliknya. Nah, dengan begitu, keadaan di area tengah kota pun menjadi semakin seru. Di area lain, ada kelanjutan pertarungan antara Ben Beckman melawan Kizaru. Keduanya bertarung dengan cepat dan intens, baik dalam adu serangan jarak dekat maupun jarak jauh. Ketika bertarung jarak dekat, Ben Beckman memakai senapannya untuk menjadi alat pemukul yang dilapisi dengan Bushoshoku Haki dan Haoshoku Haki, sedangkan Kizaru menciptakan pedang cahayanya dilapisi dengan Haki juga. Nah, ketika mereka bertarung dari jarak jauh, Ben Beckman menembak dengan senapannya yang dialiri dengan Haki, sedangkan Kizaru memakai variasi dari tembakan cahaya miliknya. Kizaru di sini berkata bukan hanya Ben Beckman saja yang bisa memakai serangan-serangan dari jarak dekat maupun jarak jauh, melainkan dirinya juga bisa melakukan itu sekaligus. Beberapa waktu yang lalu, Kizaru cukup kerepotan ketika melawan Ben Beckman karena dia belum mengetahui gaya bertarung dari wakil Kapten Bajak Laut Akagami itu. Nah, kali ini berhubung Kizaru sudah menganalisis kemampuan bertarung Beckman, dia pun akan menyesuaikan gaya bertarungnya di sana. Jika Ben Beckman menggunakan serangan jarak dekat, Kizaru juga akan bertarung jarak dekat menggunakan pedang cahayanya. Nah, ketika Ben Beckman menggunakan tembakan jarak jauh, Kizaru juga akan menggunakan tembakan laser dari jarak jauh. Ben Beckman pun memuji tindakan Kizaru itu. Kemudian dia berkata, kalau begitu cobalah untuk mengimbangi gerakan yang akan dia lakukan sekarang ini. Ben langsung mengaktifkan 3 jenis haki tingkat tinggi sekaligus, kemudian dia bergerak sangat cepat ke arah Kizaru di sana. Kizaru cukup kaget melihat kecepatan dari Ben Beckman, tapi dia kemudian mengimbangi dengan kecepatan cahayanya. Kemudian, ruangan tempat para komandan Titan yang sudah kalah dirawat akan diperlihatkan. Dokyu sudah bisa bergerak leluasa walau belum 100% pulih, sehingga dia pun segera pergi memeriksa para komandan Titan yang lain. Dia akan mencari cara untuk memulihkan mereka secepat mungkin tanpa menggunakan ramuan ajaib, sebab Shiryu dan Avalokizaro telah mengkonsumsi ramuan itu sehingga akan overdosis jika mereka meminum ramuan itu lagi. Walau khasiat dari ramuan itu sudah habis karena mereka kalah, dan mereka pun telah merasakan efek sampingnya menyakitkan, tapi bukan berarti mereka bisa langsung meminumnya lagi. Harus ada jeda waktu mungkin sekitar sehari atau 2 hari untuk bisa meminumnya kembali. Dengan kata lain, dalam pertempuran di Pulau Hachinosu ini, mereka tak akan bisa meminum lagi ramuan ajaib milik Dokyu. Karena itulah di sini Dokyu harus mencari cara lain untuk membuat mereka bisa pulih lebih cepat dan bertarung kembali. Setelah itu akan diperlihatkan Koby, Helmeppo, Smoker, dan Momonga yang sudah berhasil mengevakuasi semakin banyak marinir yang terluka menuju ke kapal. Mereka juga membahas soal pertempuran di tengah kota yang samar-samar bisa terlihat dari kejauhan, di mana pertempuran tersebut benar-benar berlangsung dengan sangat sengit dan juga luar biasa. Tak hanya itu saja, mereka pun membicarakan tentang pertarungan di area lainnya melibatkan Ben Beckman dan juga Kizaru, di mana pertarungan itu pun berlangsung dengan sangat intens. Berpindah ke tempat lain, Mario Gyose akan ditampilkan. Dalam pertempuran di sana, Dragon mulai memberi
memberi perlawanan dengan baik kepada Valkyrie dan juga Jupiter, sebab Dragon sudah cukup membaca dan memahami peningkatan kekuatan dari Gorosei Jupiter. Seperti yang telah Mimin bahas sebelumnya, sang Gorosei itu telah mengakses 10% energi sihir dari ruangan rahasia Mario Geose, dan dia pun segera membantu Valkyrie menghadapi Dragon di sana. Valkyrie dengan 20% energi sihir tambahan dan Jupiter dengan 10% energi tambahan tentu sangat merepotkan. Walau Dragon memang sempat kerepotan, tapi kini dia sudah bisa mulai mendominasi lagi. Sang pemimpin pasukan revolusi itu telah mendapat cara-cara terbaik untuk menghadapi dua Gorosei tersebut di sana. Kemampuan adaptasi dari Dragon memang bisa berfungsi dengan sangat cepat. Setelah pertarungan berjalan lebih lama, ada momen di mana Valkyrie dan Jupiter melancarkan serangan gabungan ke arah Dragon. Dragon juga segera menghadapi itu dengan memakai salah satu teknik kuat yang dia miliki. Dia menggabungkan hal Shokuhaki besar dan juga elemen angin sehingga menghasilkan dampak yang sangat besar di sana. Bentrokan serangan mereka pun benar-benar sangat luar biasa sehingga para Tenryubito di dalam kastil Pangea semakin cemas dengan keadaan ini. Para Tenryubito di dalam kastil Pangea itu pun marah-marah karena keadaan sekarang membuat nyawa mereka berada dalam bahaya. Beberapa agen Cypherpol yang berjaga di dalam pun menjadi bahan pelampiasan dari kemarahan para Tenryubito tersebut. Salah satu Tenryubito berteriak, seharusnya orang seperti Dragon diburu dengan serius dan dieksekusi sejak dulu. Mereka juga menyalahkan para marinir atas hal ini karena dulu Dragon adalah seorang mantan marinir, tapi kini dia malah menjadi ancaman besar bagi pihak pemerintah dunia. Salah satu kesatria suci yang berjaga di dalam kastil pun mulai menenangkan para Tenryubito itu. Dia pun memberi penjelasan kepada si Tenryubito yang marah-marah tadi. Dia menjelaskan, sejak dulu pemerintah dunia dan angkatan laut selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memburu Dragon, tapi mereka selalu saja gagal dan kehilangan jejaknya. Orang seperti Dragon memang sulit untuk dicari, dan sekalipun tempat persembunyiannya telah ditemukan, tiba-tiba dia dan pasukannya sudah tidak ada di sana. Nah, bahkan ada momen di mana pasukan besar angkatan laut dan pemerintah dunia sudah berhasil mengepung Dragon, tapi seluruh pasukan yang memburunya itu langsung dibantai habis oleh Dragon. Jadi kesatria suci itu berharap kepada para Tenryubito untuk tidak menyalahkan Cypherpol ataupun angkatan laut karena mereka semua sudah berusaha semaksimal mungkin. Hanya saja memang Dragon lah yang terlalu kuat dan sulit untuk dihadapi. Setelah mendengar penjelasan dari kesatria suci itu, para Tenryubito pun mulai menjadi tenang. Di area lain ada pemimpin Buccaneer dan wakil Buccaneer yang telah mengalahkan cukup banyak agen pemerintah dunia yang menghalangi mereka sebelumnya. Namun tiba-tiba Shamrock muncul di sana, sehingga keadaan pun akan menjadi sangat merepotkan. Beberapa waktu yang lalu pemimpin Buccaneer sudah sempat dikalahkan oleh Shamrock. Namun si pemimpin Buccaneer itu meminta Ivankov untuk menyuntiknya dengan Emporio Tension Hormone supaya dia bisa bangkit dan bertarung kembali. Nah, kini dia harus bertarung lagi melawan Shamrock di sini. Meski sekarang si pemimpin Buccaneer dibantu oleh wakilnya, tapi tetap saja mereka bukan tandingan dari Shamrock. Shamrock pasti akan tetap bisa memenangkan pertarungan ini. Lalu di area berbeda ada Garling yang bertarung melawan pemimpin Lunaria, Morley, Ivankov, dan juga Inazuma sekaligus. Awalnya Garling mampu mendominasi pertarungan itu karena memang Garling masih terlalu kuat untuk mereka berempat. Namun semakin lama pertarungan berjalan, ada semakin banyak pula pihak pasukan revolusi yang berdatangan ke sana. Nah, sehingga Garling pun menjadi cukup kerepotan. Tapi tiba-tiba Gorosei Nusjuro muncul di sana dengan sangat cepat, sehingga dia pun membuat semua orang terkejut. Haki Garling dan Nusjuro saat ini memang masih cukup sedikit, tapi tetap saja dua Gorosei itu masih bisa bertarung dengan sangat baik dan akan merepotkan para pihak pasukan revolusi di sana. Setelah mendengar penjelasan dari kesatria suci itu, para Tenryubito pun mulai menjadi tenang. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, Fujitora yang sedang memburu kaisar bayangan dunia bawah akan diperlihatkan lagi. Ia telah mengatasi para musuh dalam 5 kapal yang sebelumnya menghalangi jalan mereka. Melawan mereka tadi terbilang cukup merepotkan, bukan karena mereka kuat, melainkan karena mereka memakai strategi dari sang kaisar bayangan. Mereka menggunakan sandera pada tiap kapal dari kalangan agen pemerintah dunia yang pernah mereka tangkap, sehingga Fujitora harus bertarung dengan sangat hati-hati dan juga menahan diri. Jangan sampai dia menghancurkan kapal itu dan malah mencelakai para sandera. Namun Fujitora telah berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Dia sudah menolong semua sandera dan mengalahkan para musuh. Sekarang agen-agen pemerintah dunia tersebut telah berada di kapal marinir. Mereka bukanlah agen CP0 ataupun agen CP9. Mereka hanyalah agen dengan posisi yang lebih rendah, sehingga wajar saja mereka bisa tertangkap oleh para anak buah kaisar bayangan itu. Nah, kini mereka sudah aman bersama dengan Fujitora. Kapal Fujitora pun segera mendekati area pelabuhan pulau tempat di mana kaisar bayangan itu sedang berada saat ini. Di pelabuhan itu ada banyak pasukan yang sedang bersiaga. Fujitora segera memakai Kenbun Shokuhaki untuk mendeteksi apakah di sana ada sandera lain atau tidak. Setelah melakukan hal itu, dia mengetahui bahwa di area tersebut tidak ada lagi sandera. Tanpa berlama-lama, Fujitora segera menggunakan teknik andalannya untuk memanggil sebuah meteor. Meteor besar pun jatuh dari langit dan akan segera menghantam area pelabuhan pulau itu. Nah, bagaimana
Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!